Sekolahkan mereka semua. Dia anak bangsa loh. Ya. Kalau dia miskin, dia anak mana? Anak Indonesia juga. Emang kita mau produksi manusia Indonesia yang miskin, kaya, dan segala macam? Tidak. Semua harus sejahtera. Undang-undang sudah perintahkan. Nah, itu mereka punya pesawat, jadi mereka tuan. Naik. Di Makassar pernah itu. Saya duduk di situ, terus orang Merpati datang sama gusur saya. Anda siapa? Papua jelek begini, tapi saya owner, saya bilang. Kapok ya. Jadi pandangan mereka itu selalu melihat profil mereka dan segala macam gitu. Padahal itu sebuah kepalsuan. Ya. Kapan kamu jadi pejabat sejati? Kapan kamu jadi manusia sejati yang punya hati? Kembali lagi. Ya. Ya. Itu yang kita ingin dapat inspirasi dari Pak John. Ya. Kami mendengar Ya. dan mungkin diberitakan juga ya. Tidak terlalu susah mungkin ya. Jadi orang yang berhati. Sebenarnya ini barang susah. Kan nasihat Tuhan kan sudah bilang, Anda boleh mengalahkan musuh sejagat, tapi selama Anda belum mengalahkan keampuhan diri sendiri, kesombongan diri sendiri, kata orang Ambon, jangan Ale bilang Ale itu jago. Nggak boleh Kalau jago. teman-teman Jawa bilang jangan, sampean bilang sampean itu jago. Manado bilang jangan, ngana bilang anak jago. Ini banyak pertanyaan yang sulit ya. Tidak ada masalah. Jadi, karena selalu saya bilang, kalau Anda ingin mendapatkan jawaban yang baik, buatlah pertanyaan yang baik. Supaya saya bisa jawab. Berarti ujiannya ada orang yang bertanya. Iya. Kalau bisa buat pertanyaan yang bagus, saya bisa jawab bagus. Kalau sampai Pak Jo tidak bisa jadi jawab, jangan salahkan beta. Beta yang salah. Itu orang apa bilang. Apakah kepemimpinan yang basisnya adalah pemilihan suara seperti saat ini suara terbanyak itu membuat orang lari dari amanat kepemimpinan yang sesungguhnya? Demokrasi ini sudah diracuni. Sehingga ada rumus di masyarakat bawah, rumus WP dengan NPWP. Rumus WP itu wani piro, NPWP nomor piro wani piro. Ada duit, ada suara, saya dukung. Ya, karena Anda membayar, Anda butuh suaraku, Anda boleh beli suaraku. Tapi itu bukan soal pertanggungjawaban. Kalau Anda besok kecewa, kekecewaan itu sebuah anti klimaks dari sebuah kegagalan kita membentuk masyarakat demokrasi Indonesia. Kan suara terbanyak yang terpilih ya, suara terbanyak yang. Ya, dia terpilih karena memang rakyat. Kenapa? Kalau seseorang dipilih karena dia dikenal, kalau seseorang dipilih karena dia berduit, nah ini bagaimana cara membedakan? Itu pertanyaan yang sulit. Itu pertanyaan sulit. Ya, itu baru sulit kok. Ya. Karena pertanyaan sulit, kalau ditanya ke saya nggak bisa jawab ya. Ya, tapi itu jujur. Kalau tidak bisa jawab, ya jujur. Jangan maksa diri untuk nanti salah. Berarti angkat tangan menyerah ya? Ya, angkat tangan untuk ini nanti saya cari tahu lagi, saya jawab lagi kali berikut. Kalau masih ada matahari terbit dan memberikan hari, saya akan datang lagi untuk menjawab pertanyaan. Nah, itu jujur. Ini kita ngomong-ngomong kan, maksudnya bukan soal menyalahkan orang lain, tapi kita bertanya tadi dari awal, kita menata hati kita sendiri itu seperti apa ya? Ya, karena kita hanya bisa berkaca tentang apa yang sudah kita buat ya, bukan yang apa yang lain sudah lakukan. Kita mungkin itu urusan mereka ya. Ya.
Urusan kita ini sendiri ya. Ya sendiri. Urusan kita. Karena kita mulai dari kita adalah guru terbaik yang bisa mengajarkan pengalaman kita kepada orang lain. Itu bisa dari satu aspek. Aspek kedua, orang bisa melihat apa yang kita lakukan, lalu mereka jadikan contoh. Jadi suri teladan. Kata teman-teman kita dengan Ki Hajar Dewantoro, trilogi kepemimpinan. Ingat sosong tolodo, yang madio mangun karso tuturi anda ini. Tapi ada satu Pak. Ingat sosong tolodo. Terus Kita break dulu. Menunggu pesan-pesan komersial berikut ini ya. Dia buka celana di pantatnya sama orang-orang saya. Sebagai anak kecil saya berontak di sini. Tidak bisa saya punya orang-orang yang diperlakukan model begini dan saya harus jadi orang. Dua hal itulah yang membuat saya belajar. Nanti terakhir. Saya bisa sampai ke APDN itu bukan karena apa? Penyakit yang menghancurkan generasi muda yang punya potensi itu adalah nepotisme. Orang anak tidak bertuan ini dia harus melewati itu tembok-tembok nepotisme. Untuk apa kita punya wilayah yang luas? Di situ ada manusia hebat. Masa kita nggak bisa cetak manusia-manusia hebat dari seluruh negeri? Tes, saya titipkan ini lihat. Testing besok itu tidak usah. Sekolahkan mereka semua. Untuk apa tes? Memang Tuhan Allah beri tes kamu untuk jadi orang Indonesia. Di mana ada testing? Saya tes dulu, kau. Kalau kau lulus pertanyaan saya untuk jadi orang Indonesia, kau jadi orang Indonesia, saya turunkan kau ke Indonesia. Nggak ada itu. Tuhan tidak pernah lakukan testing. Kenapa manusia itu selalu menghambat orang dengan tes? Berapa banyak orang Papua yang sekarang kecewa? Tidak dilulus dan segala macam. Nah, ini persoalan. Jadi saya titip ini. Moga-moga bisa jadi bahasan. Semua testing masuk sekolah, masuk universitas itu ditiadakan semua sekolah. Untuk apa punya APBD lalu dipakai untuk mereka yang nanti menari-nari di gedung itu lalu dirampok besok sama rakyat. Sekolahkan mereka semua. Dia anak bangsa loh. Kalau dia miskin, dia anak mana? Anak Indonesia juga. Emang kita mau memproduksi manusia Indonesia yang miskin, kaya, dan segala macam? Tidak. Semua harus sejahtera. Undang-undang sudah perintahkan. Makanya dulu semua rakyat di sini, mau dia dari Indonesia manapun, agama manapun, wah saya nggak pernah beda-bedakan. Kamu adalah titipan Tuhan di hadapan saya dalam kepemimpinan saya harus layani. Jadi adik, itu pertanyaan yang bagus. Tapi mereka pertama kali sudah dihinggapi oleh rasa ketakutan. Syarat harus ke sini, harus ke polisi, harus ke sini, store uang dan segala macam itu. Untuk apa? Itu rakyatmu. Itu anak bangsa. Presiden itu teman saya. Nanti saya memilih satu kasat, saya harus ketemu, saya bilang, aku bebaskan itu. Kau usah tes. Kalau dia ketemu saya, dia langsung betul saya. Tapi kalau sudah lewat protokol, aduh, kita jadi orang yang terjauh lah. Tapi kalau dia lihat saya langsung dipanggil. Itu saya nikmati. Betapa orang Indonesia bisa bersahabat dengan saudara. Kebinekaan itu. Kebinekaan itu bukan produk manusia. Kebinekaan itu anugerah Allah. Kebinekaan itu anugerah Allah. Kita memajukan Indonesia dengan kekuatan kebinekaan itu sangat luar biasa. Terampilkan mereka dengan sekolah kehidupan tadi. Saya tuh ingin menyimpulkan sedikit ya. Karena itu panjang ya uraian. Ya. Baca.
mungkin pertama adalah memang kita menanti tumbuhnya sebuah proses yang memajukan orang hebat dengan cara yang hebat ya, Ya, untuk baca dia terhebat. untuk menghasilkan orang-orang yang terhebat juga. Ya, supaya Indonesia jadi yang terhebat. Jadi Di dalam persaingan dunia. yang pertama ya. Kedua kesimpulan juga, Ya. tapi juga lebih berharapan. Saya tuh mungkin berpikir Indonesia harus lebih banyak belajar dari Papua. Mungkin kan ini nampak terlalu abstrak. Apa artinya begitu? Tapi maksud saya bertemu banyak orang tua dari Papua. Bukan energi ya, tapi kekuatan. Ya, Kekuatan yang spirit ya. Iya. Saya lagi cari kata-kata itu sulit ya. Maksudnya spirit yang membuat kita bisa berkobar terus ya, dalam menjalani hidup ini di jalan yang memberi kebaikan. tapi kebangsaan harus terus berkobar. Nah, itu kesimpulan saya, tapi juga sekaligus harapan. Bangunkanlah jiwa pikiran Indonesia dengan pemikiran Papua. Saya juga nanti kalau ditanya gitu saya belum bisa jawab, tapi saya akan terus mencari jawabannya itu dengan bertemu Pak John Luba. Saya pengen juga ketemu orang-orang lain supaya banyak orang Indonesia yang lain yang tahu juga ada pemikiran-pemikiran yang murni ya, yang membawa tanggung jawab yang lebih jelas ya dalam melayani manusia dan masyarakat kita. Mungkin itu kesimpulan sederhana saya ya. Ada Sebagai satu orang yang punya banyak keterbatasan, ketemu orang hebat. Ada satu, Pak Bambang. Untuk hibur orang-orang saya ini yang tadi mereka ngambil ikan di alam itu, saya selalu bilang begini, kamu itu orang-orang kaya yang belum sejahtera. Kamu itu orang-orang kaya yang belum sejahtera. Di sini kan orang tidak pernah ambil ikan udang. Apa cari udang, cari ikan. Ambil. Ikan banyak. Mas, ikan kakap. Ikan. Jadi makanya selalu saya bilang, kamu itu orang kaya yang belum sejahtera. Kapan orang yang kaya itu jadi sejahtera? Kita tuh. Saya terima kasih Pak Bambang, Mas apa? Chris. Kunti asalnya di Jawa, Pak. Jawa nanti. Jawa Timur. Timur, oh, timurnya luas lah. Mojokerto, Banyuwangi. Banyuwangi. Ah, saya punya saudara ini kawin sama perempuan Banyuwangi. Oh, Anaknya itu kemarin jadi calon bupati. Ya, Air Wangi. Iya. Jadi, itu yang di depan rumah sebelah itu ponakan saya dan suaminya orang Banyuwangi. Ya. Jadi saya datangkan dia dari Jawa, semua KTP-nya itu setengah jam jadi. Bawa kakak, saya perintahkan KTP supaya di sini orang bisa bilang kalau di luar daerah sana urus KTP berjam-jam, maka berhari-hari, berbulan-bulan. Di sini cukup setengah jam. Jadi KTP-nya, yang penting cukup bawa kakaknya dan selesai. Ya dulu itu saya layani masyarakat itu jadi kapok. Saya bawa disposisi, saya layani di mana saja. Jangan kungkung jabatan ini di dalam gedung, tapi bawalah pelayanan sampai kemana saja. Antarkan pelayanan itu. Makanya saya berpikir untuk mendirikan Universitas Musamus. Prinsipnya jangan tanya kerjaku tapi lihat lasku. Diam berbuat tapi karyanya nyata. Dan kekompakan. Ya, membangun dengan bahan lokal ini. Itulah semut kecil Musamus yang membangun bumi yang artistik. Jadi kalau
ada sekaligus ada perlombaan orang membangun candi di Indonesia. Kita kirim semut saja, nanti mereka yang berlomba dan orang Klaten. Dia orang Borobudur. Semut dia bisa bangun ornamen tanpa dia sekolah, tapi dia bisa membangun sebuah sarana yang namanya BOMI. Coba makanya saya kasih nama universitas itu Universitas Musam. Ya. Waktu Pak SBY datang, Pak SBY, saya ada Bapak itu badannya besar, tapi saya malu kalau saya cuma bikin permohonan, malu saya ada badan besar. Saya akan bangun universitas sendiri, saya hanya butuh sepotong pengakuan bahwa ini universitas negeri. Jadilah, terus pas jalan waktu itu, ya teman saya di Bappenas di Sosbud, pas aku nggak perlu berjuang untuk jadi menteri lah, cukup kamu saja lah. Tolong bikin universitas ini universitas negeri, itulah kisahnya. Universitas Negeri Musabus hadir untuk mencerdaskan. Makanya saya bikin kata-kata, aku hadir untuk mencerdaskan Musabus. Itu Mas Bro. Semerbak harum bunga melati, kita jalani hidup dan membangun dengan hati. Itu aja. Ya. Terima kasih. Chris asalnya dari